Hai teman-teman, selamat datang di channel Jurnal Psikologi, ruang belajar tentang kepribadian manusia dan fenomena kehidupan sehari-hari. Kali ini, kami akan membahas tentang sejarah psikologi, yaitu lahirnya psikologi sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang. Di permulaan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu definisi psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psike yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa atau perilaku manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar psikologi layak disebut sebagai ilmu pengetahuan, dan jika benar atau layak, kapan hal tersebut berawal? Mari kita bahas. Pada abad 5-4 sebelum Masehi, pemikiran atau kajian perihal manusia apa, mengapa, dan bagaimana manusia berperilaku merespon terhadap situasi yang dihadapinya sudah menarik perhatian para ahli filsafat Yunani kuno seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Mereka mengemukakan peran kehidupan mental atau kesadaran yang mendasari respon atau perilaku seseorang. Lalu ada juga tokoh yang bernama Hippocrates yang dikenal sebagai Bapa Ilmu Kedokteran. Ia mengemukakan bahwa yang mendasari perilaku seseorang adalah fungsi atau peran fisiologisnya. Dan ia mengemukakan kepribadian manusia dibagi menjadi 4 tipe kepribadian, yaitu kepribadian sanguinis, kepribadian koleris, kepribadian melankolis, dan kepribadian pragmatis. Sanguinis adalah tipe orang yang hangat, bersahabat, ramah, responsif, dan antusias. Koleris adalah tipe orang yang percaya diri, berani, ambisius, dan produktif. Melankolis adalah tipe orang yang pendiam, disiplin, serius, teliti, dan rela berkorban. Sedangkan pragmatis adalah tipe orang yang tenang, santai, setia, sabar, dan cuek. Tipe kepribadian tersebut yang sering kita gunakan sampai dengan sekarang ini dikenal sebagai tipe kepribadian Hippocrates Galenus. Ya, Galenus adalah ahli fisiologis yang menyempurnakan teori Hippocrates. Pembelajaran tentang perilaku dan kepribadian manusia terus dikembangkan. Nah, psikologi sendiri diakui sebagai bidang kajian ilmu pengetahuan yang independen, terpisah dari ilmu filsafat dan fisiologi bermula pada tahun 1879, ditandai oleh Wilhelm Wundt yang mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Melalui pendekatan yang ilmiah dan lebih sistematis untuk dapat lebih memahami kepribadian dan perilaku manusia, Wundt menggunakan metode introspeksi di mana partisipan penelitian diminta untuk merefleksikan dan melaporkan pikiran dan kesadaran mental dan emosional subjektif mereka saat dihadapkan pada suatu kondisi atau situasi. Di sana banyak tokoh-tokoh yang bergabung terus mengembangkan atau menyempurnakan metode introspeksi Wundt, misalnya Kraepelin dan murid Wilhelm Wundt sendiri yaitu Titchener. Dan oleh karena jasanya tersebut, Wilhelm Wundt disebut sebagai Bapak Psikologi atau juga pendiri psikologi eksperimental. Yap, psikologi diakui sebagai ilmu pengetahuan karena dibentuk dari proses rasionalisme dan empirisme. Maksudnya adalah rasionalisme yaitu perolehan pengetahuan tersebut memiliki alur pemikiran atau logika yang benar, sedangkan empirisme artinya pengetahuan yang secara logika sudah dianggap benar diujikan melalui metode penelitian yang telah dan sistematis, sehingga tingkat kebenarannya dapat diuji tingkat validitas dan realitasnya. Nah, sama dengan ilmu pengetahuan lain yang memiliki fungsi dan bermanfaat dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan psikologi. Dari sisi fungsi, psikologi sebagai ilmu pengetahuan berguna untuk 1. Memahami, yaitu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku atau respon terjadi. Yang kedua, mengatur, yaitu mengendalikan perilaku seseorang sesuai dengan harapan, atau disebut sebagai fungsi preventif dan rehabilitasi. Yang ketiga, memprediksi, yaitu meramalkan perilaku yang akan muncul di kemudian hari atau disebut sebagai fungsi prediksi atau prognosa. Mari kita lihat fungsi-fungsi tersebut dalam contoh kasus seorang gadis berusia 6 tahun yang tidak percaya diri dan takut bertemu dengan teman-temannya. Maka dengan belajar psikologi, melalui pendekatan konseling dan atau memanfaatkan alat tes psikologi, kita dapat mencari tahu penyebab gadis tersebut takut untuk bertemu dengan teman-temannya dan bagaimana proses atau kebiasaan itu terbentuk. Misalnya ditemukan adanya kejadian traumatik berkali-kali dibullying oleh teman-temannya. Setelah itu, kita dapat menentukan pendekatan konseling atau terapi untuk dapat mengubah rasa tidak percaya diri atau takut bertemu dengan rekan sebaya menjadi perilaku yang diharapkan, yaitu menjadi gadis yang percaya diri dan berani untuk bersosialisasi. Misalnya, dengan pendekatan pembelajaran perilaku dengan pemberian reward.
Contoh, gadis tersebut akan diberikan reward bila mau mengikuti arahan untuk berkenalan dengan rekan sebayanya, dan selanjutnya apabila dia bisa bermain sampai dengan beberapa waktu, akan diberikan reward dan terus selanjutnya dilakukan secara bertahap sampai dengan terbentuk lagi perilaku baru yang diinginkan, yaitu dia merasa nyaman untuk bermain dengan teman-temannya atau berkenalan dengan teman baru. Hasil dari konseling atau terapi tersebut juga dapat diprediksi tingkat keberhasilannya, misalnya dengan mempertimbangkan faktor dukungan orang tua, kepribadian gadis tersebut, rekan sebaya, dan lainnya. Manfaat psikologi juga dapat kita temui di suatu perusahaan di mana Departemen HRD dengan sistem rekrutmen dan metode pengukuran tes psikologi mencari dan merekrut calon karyawan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan perusahaan, the right man on the right place, sehingga HRD dapat memahami, memprediksi, mengendalikan, dan mengukur perilaku kerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tidak hanya pada contoh-contoh di atas, psikologi sendiri banyak dimanfaatkan di bidang pendidikan, misal dalam pemilihan jurusan yang mempertimbangkan bakat dan minat siswa, lalu dalam kehidupan keluarga, organisasi, politik, dan bidang-bidang lainnya. Jadi, peribahasa dalamnya lautan dapat diukur, tapi dalamnya hati dan pikiran manusia tidak dapat diukur, dapat diminimalkan bahkan dipatahkan dengan mendalami ilmu psikologi. Yes, mantap ya. Demikianlah pembahasan kami kali ini tentang sejarah psikologi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk memberikan motivasi lebih bagi kami untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih.